Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih suaranya teman-teman online sama teman-teman offline yang udah dateng? Hai. Nih tumben banget nih aku ditemani sama dua cewek cantik-cantik. Iya nih, ini Kita- gimana ini Kak? Oke, kita kenalan dulu deh biar Boleh. teman-teman online sama yang Boleh. offline tuh kenal sama kita gitu loh. Berawal dari aku ya. Aku namanya Ayunda. Tanya status enggak ya? Oh enggak. Oh ya udah. Namanya Ayunda aja. Terus nih sebelah kiri aku Ini siapa nih? Nama aku Resa. Kalau mau cek Instagramnya Resa Alvina. Oh, promo Instagram bisa. Oh, ini tahu lagi. Aku Boleh mau nih. promo juga. Instagramku Ayunda_CNA. Terus sebelah kanan aku siapa nih? Aku Siapa? Aku Salma. Salma. Oh, Salma Idol. Salma Iya, Idol. iya, pindah. Emang Pokoknya setiap penyanyinya Kamis Santren Delik ini. Oh, Salma alhamdulillah. Idol pindah di sini. Alhamdulillah, saya bahagia sekali. Oke, hari ini kita mau bahas apa sih? Sal, kita bahas apa, Apa sih, nih, Sal? Kak Reza? Reza apa Kita nih? mau bahas unlock your potential, grow up, glow up, thrive. Oh, apa tuh artinya? Aku ndak mudeng bahasa Inggris loh. Nanti teman-teman offline ya ndak, apa yang offline sama online ndak mudeng loh. Coba diterjemahin Mbak Salma. Apa nih? Apa nih? Aku nyontek dulu nyontek. Oke, tidak Untung, apa-apa. untung aku udah bikin contekan. Aku juga nggak jadi bisa bahasa pegang Inggris dua, karena di sini soalnya. udah ada ya. Grow up. Grow up. Apa tuh? Apa itu? Contekannya apa itu Kak? Oh iya kan aku yang jelasin ya. Kenapa Iya, aku jadi mau aku ngetes kan kalian? nunggumu. Oke, grow up ini ada tumbuh, glow up itu bersinar dan thrive itu berkembang. Oh, berarti Tumbuh, bersinar dan berkembang. berkembang. Terus unlocking your potential. Apa sih? Apa sih gantian dong? Gantian. Aduh, ada contekannya lagi. Iya. Bagi-bagi job desk kita. Apa tuh? Unlocking your potential. Unlocking potential kayak Salma nih, potensinya kamu udah merasa potensimu itu dibuka nggak sih? Kamu udah tahu nggak sih potensimu itu apa? Nggak tahu gimana tuh. Aduh jangan Ya, bohong. jadi kan dong. kayaknya belum temen-temen di-unlock nih, bohong potensinya dong. belum di Jangan gitu toh. Kalau Teman-teman di sini biasanya- tuh kayaknya udah tahu iya, Salma udah itu tahu apa. nggak Salma tuh apa? Oh, Apa iya. nih? Potensinya apa, nih? sih? Nggak tahu itu potensi apa enggak ya? Mungkin dari hobi terus jadinya mungkin bisa jadi potensi juga. Kalau aku sih kata orang-orang dan kataku Ya, itu bernyanyi. Oh, oke. Jadi Salma ini tahu bahwa kamu berbakat untuk bernyanyi itu mulai kapan? Mulai kapan ya? Kayaknya dari dulu sekolah SD deh. Oh, dari kecil. Dia udah Kayaknya dari lahir kecil. udah bisa nyanyi. Dari kecil udah tahu nih Iya. kalau potensinya bernyanyi. Terus kalau Reza? Kalau saya tuh nggak tahu ya ini potensi atau enggak, cuman olahraga. Dulu waktu SD Olahraga. pernah ikut klub. Klub apa tuh? Klub hoki itu sebenarnya kalau di Indonesia itu jarang ya, lebih ke negara-negara bersalju gitu, dan sampai sekarang masih suka olahraga. Oh gitu. Nih yang satu nyanyi, yang satu olahraga. Nah, Yang aku satu nih, apa yang ini? satu aku tidak tahu potensiku apa. Kenapa tidak tahu? Maka dari itu mungkin ya banyak juga orang-orang yang nggak tahu potensinya apa. Mungkin teman-teman yang sedang nonton di online itu juga kadang seperti itu, nggak tahu tuh aku tuh potensinya apa sih, aku tuh harus gimana sih kayak gitu ya. Iya benar-benar. Nah, solusinya apa nih? Solusinya kita harus Kayaknya memanggil seseorang yang lebih tahu untuk Nah. membangkitkan kita, Betul. kita gitu. Untuk lebih mengenali potensi diri dari Iya, diri betul. kita ya. Ayo kita panggil. Ini cewek cantik, panggil dong. Panggil dong yang harus. Gimana nih manggilnya? Panggil aja, panggil aja. Yang tes suara dulu. Soalnya tes kalau suara. kalau Mbak Suara. Salma itu suaranya kan Tes langsung ombak. Oh, bagus gitu. kan. Enggak Kalau gitu aku- dong. Iya, kalau
aku kayaknya harus tes dulu. Tes dulu. Iya. Salma boleh kok nanti apa panggilannya pakai nada ndak do re mi fa Oke, sol, la, boleh, si. boleh. Gitu dong. Boleh loh. Boleh namanya diganti lagu lirik gitu. Boleh Jangan banget. bikin saya jadi mikir ya. Sama aja deh, sama aja. Iya. Pakai nada ya, panggilnya pakai nada ya. Ayolah. Nah, gimana? Ayo, Kita ngomong terserah. biasa aja nih udah bernada loh. Maksudnya Kayak udah ada nadanya. Kayak Misal, sampai Kak. Nah, kayak gitu kayak gitu. Coba mending kita giliran aja satu kata Aduh, satu enggak, kata kan gitu. kamu yang penyanyi. Ya kan jangan saya saja harusnya. Kan kamu yang penyanyi. Ayolah, coba. Ayolah. itu Kak kasihan Kak Ivannya udah nungguin tuh, udah berdiri. Ya, jadi ini yang mau kita panggil tuh sebenarnya siapa sih? Dia itu seorang founder Binar Kalbu psikolog. Oh, wow. Iya, yang bakal ngasih tahu kita Gimana? caranya mengetahui potensi kita. Betul gitu. banget. Ayo dipanggil. Oke, Kasihan loh udah kita nungguin dari tadi loh. panggilkan. Udah nungguin Jadi dari- kayak dangdut-dangdut gitu ya. Gak apa-apa. Kita panggilkan. Ini ada. Ini benar-benar bernada. Iya harus bernada. Kak Ivan. Asik. Main yuk. Oh iya ya Kak jadi manggil main. Main yuk bayang. Enggak main yuk, belajar yuk. Sharing yuk. Gitu. Yuk. Sini. Cek. Alhamdulillah rempong banget ya. Kurang satu ya mas ya? Iya. Pas harusnya yang 4 ya? Iya. Kayak Teletubbies udahan ya. Oh iya. Oke, ini karena udah ada Mas Ivan, Salma terima kasih Iya, untuk bantuannya. mohon Udah maaf ya. Enggak, Saya sangat singkat karena jam terbang saya kebetulan Oh tinggi. iya, Oh iya, bener-bener kan maklum. Iya benar. Habis ini mau manggung lagi. Oh iya, Jadi saya benar-benar. pamit sampai di sini saja. Oke. Kita lanjut besok lagi Bye-bye kalau ada dulu waktu. dong sama teman-teman Bye online. bye semuanya. Sampai ketemu. Oke Mas Ivan, silahkan duduk. Capek berdiri, Mas, duduk yuk. Iya nih lagi menikmati Duduk rempongnya yuk. perempuan-perempuan yang Aduh. nanti jadi calon mak-mak ya. Iya. Calon emak, bener Semoga sih, calon. mak-mak ini bukan yang belok kanan ratingnya kiri ini, semoga aja ya. Oh alhamdulillah saya sih enggak dong. Paling Enggak. ratingnya di pertigaan nanti sampai perempatan masih rating. Belum Kalau saya dimatiin. paling remnya tiba-tiba mendadak Nah, gitu aja kayak sih. gitu sih aku. Oke mesti lampu ini sih lebih di nganu ya diganti dajal terus. Bu. Sering banget tuh kayak gitu. Oke, kita kembali ke topik. Hari ini kita bahas apa sih? Kita kasih tahu lagi Mas Ivan. Kita hari ini bahas apa Reza? Hari ini tuh tema kita, Mbak kebalik Mbak, contekannya di iya. sana soalnya. Oh iya. Ini tulisanku yang sangat cantik tidak Tema bisa kita dibaca. hari ini unlock your potential, grow up, glow up, thrive. Betul, itu Mas. Sekarang hari ini kan untuk tema nobatnya itu haji mabur. Jadi kalau sekarang tuh lagi ini ya, kalau ada kata haji tuh ingetku haji torik 2 bulan. 2 Ingat bulan. kayak gitu. Ingatku kayak gitu mulu loh kalau dengar kata haji tuh 2 bulan udah haji. Aku 2 bulan ngapain ya? Aku juga nggak tahu ya, nggak inget bakal. Oke Mas, jelasin dong apa sih grow up, terus apa lagi tadi? Grow up, glow up, sama thrive. Pancing aku dong, kita harus ngomong dari mana dulu nih. Oke. Oh ya tadi pancingannya. Reza tahu potensinya bahwa dia itu olahraga. Terus Salma juga udah tahu potensi dia itu di nyanyi. Dan dia dari SD sudah bernyanyi, sudah tahu bahwa potensinya itu dia asah. Terus apa namanya? Kayak setahu aku dia juga kayak ikut les kayak gitu. Jadi sekarang suaranya tambah bagus, nyanyinya tambah bagus. Ini Reza juga apa untuk olahraganya juga tambah bagus. Nah kalau aku nih nggak tahu potensiku apa, nggak ngerti. Aku kadang emes aja sama orang-orang yang tahu potensinya apa.
Nah, gimana sih caranya kita bisa glow up, kita bisa grow up, kita bisa unlocking potensial itu gimana caranya sih, Mas? Gini, setiap orang itu kan diciptakan dengan keunikannya masing-masing, dengan potensinya masing-masing. Tidak ada orang yang tidak punya potensi. Seperti halnya orang yang tidak punya kelebihan. Pasti setiap orang punya kelebihan, tapi juga kelemahan, kan begitu. Nah, kalau kita ngomongin tentang potensi, sebenarnya ini kita bisa bahas banyak sih. Ada yang namanya bakat, ada yang namanya minat, sama passion, kan gitu. Kita nggak usah ngomongin bakat dan minat karena itu nanti terlalu jauh. Tapi yang jelas ini lebih ke passion aja. Passion itu kan dari kemarin kita udah sempat bahas. Passion itu adalah penderitaan. Jadi teman-teman kalau misalkan hanya mengikuti live streaming ini atau sesi ruang dialog ini cuman sepatah-patah kayak eman-eman karena itu bersangkutan terus ya. Betul. Sampai yang kemarin ada hubungannya, kemarin Iya. kita ngomongin collateral krisis, ini ada hubungannya dengan ini juga. Jadi kalau kita ngomongin tentang potensi, itu kita ngomongin aja paling gampang passion. Passion itu kan dari kata penderitaan, kita siap dengan penderitaan itu. Nah, kalau kita ngomongin tentang penderitaan, berarti kita ngerti, kita mampu dan kita tahu bahwa kita siap dengan penderitaan ini ketika kita sudah menjalani. Nek kamu belum menjalani, nek kamu belum berani action, lah ngerti penderitaan dari mana? Lah ngerti potensimu dari mana? Ya toh? Lah wis mbok jalani rung, Mbak Ayu. Kamu udah jalanin apa aja? Jalani apa aja, putus cinta udah, bingung Alhamdulillah. cari apa namanya, lagi cari-cari loker udah, apalagi nih yang harus Kita kerucutkan ya, Oke. kita kerucutkan ke bidang pekerjaan atau ya bidang pekerjaan sih wis. Bidang apa yang dirasa kamu senang melakukannya? Bebas, kabeh wae ra apa wis, apa-apa wae kira-kira. Bidang apa sing wis mbok pernah mbok lakoni? Balik lagi ya. Terus kerja mungkin, hobi mungkin. Potensi akan muncul dan kita tahu ketika kita sudah menjalankan. Ojo koyo ini loh, kadang-kadang kita itu kan teman-teman yang skripsi itu kan kadang-kadang gini ya, kita harus mencari apa namanya permasalahan dulu, baru kita riset. Kan itu kebalik sebenarnya. Kita riset dulu, kita ngerti dulu lingkungan yang mau kita teliti, barulah kita tahu akar masalah, barulah kita tahu masalahnya. Nek neng skripsi kan begitu, kita harus cari masalahnya dulu, baru kita riset. perlu riset ya, benar. Lagi kan piye, nalare logikanya juga gak masuk. Tapi ya wis ngono lah, wong jenenge apa namanya pendidikan sekarang. Yo anggap nek misalkan kita bikin skripsi, anggap aja itu latihan kita nulis. Tapi logikanya gitu kan, kita harus nyemplung dulu ke lapangan itu, Iya, ke tempat itu, ke lingkungan itu, barulah kita cari yang namanya masalahnya. Nah, apa wae saiki masalah lingkungan apa aja yang pernah kamu geluti di bidang apa aja? Kita ngomongin tentang pekerjaannya ada. Oke, pertama aku pernah kerja di Indomaret, berarti marketing ya? Masuk C, pemasaran. Pemasaran. Iya. Bagian apa dulu? Bagian gudang atau bagian kasir? Semua bagian udah aku coba. Oke, ya pemasaran, oke lah pemasaran. Terus Supaya pemasaran. Habis itu aku di sosmed. oke, apa berarti masuknya? IT. IT atau media sosial Iya, ya? media sosial. Ah, Habis itu udah. Oke, dua bidang itu kamu jalani piye perasaanmu? Aku gimana ya? Aku jalaninnya ini aja sih, kayak mengalir aja, Mas. Jadi kayak apa ya? Sebenarnya aku suka di bidang sosial media, tapi kayak aku merasa kok nggak potensi ya aku di sini. Aku kok nggak bisa apa namanya berkreatif di depan kamera tuh nggak bisa. Tapi aku suka. Nah itu gimana tuh, Mas? Gini, kayak tadi ya rumusnya ya, kita mau cari potensi diri kita, passion kita ketika kita sudah menjalani dulu. Kalau kita udah jalanin baru kita ngerti nih, ini cocok atau enggak, seneng atau enggak kan gitu kan. Nah, ketika kalian jalani itu, terus kan ada titik jenuh itu, ada titik bosan. Nah, biasanya titik bosan itu yang merubah kita ke bidang yang lain. Contoh misalkan, teman-teman ada nggak sih yang suka nge-game? Kamu suka nge-game nggak? Ngegame Mbak Reza suka nge-game? suka. Kebetulan enggak sih Enggak. kalau ngegame sih. Kalau nge-game itu kan kadang-kadang ada fase di mana dia pindah ya. Contoh Oh misalkan iya, ganti Bener. game. ganti game. Nah, Iya. ganti game itu kan contoh misalkan kita tuh nggak bisa dipaksa loh untuk tiba-tiba bosen atau kita bikin target itu nggak bisa.
Nah nanti ketika dia udah merubah gamenya, berarti dia udah masuk ke bidang yang lain. Begitu juga dengan kerjaan. Wes toh lah kondisi, wes toh jalani dulu. Begitu jalani, nanti kok ada titik terendah. Kok aku butuh bidang yang lain nih, masuklah ke bidang yang berikutnya. Nanti ada titik bosan lagi, titik jenuh, nanti pindah lagi sampai akhirnya nanti ketemu passionmu di mana dan potensimu di mana. Tapi ingat, jangan berharap dapat potensi, unlocking potensi ya, potential. betul. Terus karena kamu tidak melakukan apa-apa, itu sangat mustahil menurutku. Mas Ikvan, kalau cara untuk ngebangkitinnya semama, kita udah punya, tadi kan Mbak Yunda udah punya potensi di pemasaran. Mbak Yunda itu udah ngerasa kayak, oh potensi aku tuh di sini, tapi aku pengen bertumbuh untuk lebih di bidang pemasaran tuh gimana? Salah satunya tetap belajar ya. Yang namanya orang belajar itu nggak akan ada habisnya dan nggak ada batasannya. Tetap belajar, satu jelas. Yang kedua, sing jenenge wong sing seneng, kuwi meh diapresiasi opora, ada hasilnya opora, tapi nek misalkan itu adalah passionmu, kamu akan siap dengan penderitaan itu. Kan begitu. Nah, sing jadi masalah ini ketemu dulu nih. Itu potensimu di mana? Berarti Titiknya di mana? belum ketemu nih ya. Apa ini? Ini ya. Aku suka ngomong di depan umum, Ya bisa jadi, berarti public speaking kan public gitu. speaking ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Oke, berarti cara untuk mengetahui potensi berarti kita harus nyemplung dulu. Kayaknya nyemplung dulu. Harus jatuh dulu. Kalau jatuh kayaknya enggak juga. Enggak. Karena bisa jadi itu enggak perlu. Mungkin kalau belajar iya. Tapi kalau jatuh kayaknya enggak. Mungkin kalau misalkan emang kita harus dijatuhkan, ya balik lagi. Anak-anak, contoh misalkan nih kamu punya adik, Mbak. Terus kamu tuh enggak tega kalau adik kamu tuh jatuh sakit. Kira-kira dia mungkin enggak bisa jalan. Bisa dengan Kalau belajar. kalau orang tua atau kamu itu enggak tegel adikmu latihan jalan dan kamu enggak tegel dia jatuh. Oh nggak bisa kalau Nggak gitu. bisa. Iya. Ya anggap Betul, aja betul. ketika kita jatuh itu berarti fase di mana kita itu sedang diterpa lebih gede, lebih kuat untuk ada di fase atau di tahap level selanjutnya kan gitu. Benar-benar. Oke, mungkin kita harus ada kasus lain ya biar kita tuh ngerti. Di sini ada yang mau bertanya dari online ataupun offline? Monggo, silahkan. Kalau kita ngomongin tentang grow up, kan tumbuh ya artinya ya. Iya. Kita ngomongin nanti kita ngomongin tentang fase perkembangan dari mulai balita atau bayi, dari anak, remaja, dewasa sampai lansia. Itu semuanya ada tugasnya. Kalau kita ngomongin tentang glow up, itu kan pemancaran ya. Bersinar. Kalau bersinar itu lebih ke pemanfaatan sih sebenarnya. Kalau kita ngomongin tentang pemanfaatan, setiap fase itu kita punya peran dalam lingkungan sosial. Intinya semakin kita dewasa, justru semakin peran kita semakin banyak. Biasanya gitu. Contoh misalkan anak SD. Anak SD itu perannya berapa sih? Dia sebagai anak, dia sebagai murid, dia sebagai teman. Mungkin kan? Terus dia sebagai saudara, mungkin kalau ada kakak sama adik. Kalau orang pekerja, masalahnya apa? Perannya apa? Dia mungkin jadi anak, dia mungkin jadi bawahan, atasan, karyawan, teman, terus apa lagi? Mungkin pacar, Iya, mungkin bisa. pasangan, segala macam lah. Semakin kita dewasa, jujur semakin peran sosial kita semakin gede. Itu tanda-tanda kita dewasa. Oke, tanda-tanda dewasa seperti itu. Untuk masalah grow up ya Mas, apakah grow up itu terpengaruh oleh lingkungan? Misal gini, menurutku ya orang-orang yang tinggal di desa sama orang-orang kota tuh kayak lebih glow up yang orang-orang kota. Apa emang gara-gara orang-orang desa tuh kayak pengetahuannya stuck di situ? Kalau orang kota kan kayak mereka sering ketemu orang baru kan ya, ketemu orang baru, entah temennya dari luar kota dan lain sebagainya. Kalau orang desa kan pasti orang-orang situ aja dan pengetahuannya stuck itu aja. Itu mempengaruhi nggak sih? Gini, kalau kita ngomongin tentang individu manusia itu kan ada 3 itu, pola asuh, lingkungan, sama perjalanan hidup. Pola asuh orang tua kota sama desa kebanyakan, tidak semua ya, kebanyakan tetap knowledge-nya tetap beda
Beda itu. Perkembangan teknologi. Perkembangannya, pendidikannya. Iya. Yang kedua, kalau kita ngomongin tentang lingkungan, mungkin dari segi lingkungan sekolahnya akan berbeda, lingkungan kampusnya berbeda, mainnya berbeda. Kalau kita ngomongin tentang perjalanan hidup, pengalamannya akan berbeda. Fasilitas juga mempengaruhi, Iya. kan gitu. Berarti sangat berpengaruh ya. Lingkungan, terus pola asuh, terus apalagi pendidikan. Ya, pola asuh, lingkungan, sama perjalanan hidup. Kalau kita ngomongin tentang perjalanan hidup, itu tuh kayak kita nggak bisa membaca, kita nggak bisa ngontrol. Kayak gini loh, Mbak Ayu. Kamu hari ini bisa memastikan nggak bahwa kamu pengen ketemu hanya dengan orang-orang yang punya niat baik aja. Tapi kamu nggak untuk menghindari orang yang tidak punya niat Nggak baik. bisa. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Nah, itu yang tidak bisa kita baca, tidak bisa kita prediksi. Tapi kalau kita ngomongin lingkungan, kita nggak bisa kontrol, tapi kita bisa baca. Oh, lingkungannya positif. Oh, lingkungannya negatif. Itu akan mempengaruhi. Kalau kita ngomong tentang pola asuh, ya balik lagi. Ini piye orang tuanya? Iya. Dia mengasuh seperti apa? Positif, negatif, mengekang, membebaskan, kekerasan, pakai lembut, disiplin, atau apa? Kan gitu. Oke, ini ada yang mau tanya nih sama Mas Ivan. Silahkan, sini maju dong. Jangan dong, sini aja Oh, dong. sini, Mbak. Sini mau disamperin, Ya, mau samperin, samperin. Biar kelihatan orang yang cantik gitu loh. Sini aja deh Mbak. Ya, nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mau tanya nih Mas, kan lagi booming banget itu Clash of Champions, yang mana itu orang-orang pinter, bukan orang pinter dalam harfiah dukun gitu, kayak mahasiswa yang pinter-pinter di seluruh Indonesia, bahkan yang kuliah di luar negeri, itu bertanding. Kemudian mereka itu yang benar-benar sepinter itu, secepat itu pemikirannya, sampai bahkan ada salah satu orang yang IQ-nya itu nembus 150 lebih. Nah, yang mau aku tanyain itu adalah apakah kita bisa mencapai titik itu tuh karena kita menembus barrier batasan kemampuan yang kita pikir kita sudah maksimal gitu, atau memang dia merasa dia belum cukup dan terus sampai bisa sepinter itu gitu. Jadi grow up-nya itu stop sampai kita merasa cukup dan puas, atau memang harus kita tembus sampai tidak ada batasan lagi untuk mencapai kemaksimalan kita gitu. Terima kasih. Oke, Mas, sebentar. Sebelum dijawab, kita dengerin satu lagu dong dari Taki Kustik. Taki Kustik.